ahli narasumber tapi kena tuan rumah. Dituakan, Pak. Dituakan. Jadi Iya, merendah. dan ya terima kasih ini teman-teman sudah, dan rumah ini memang dari dulu sebetulnya dipakai untuk ngobrol-ngobrol begini, bahkan sejak zaman kemerdekaan awal itu juga ketika ibu kota RI di sini itu juga beberapa kali dipakai untuk ngobrol-ngobrol. Dan saya kira forum sekarang ini, forum diskusi sekarang ini sebetulnya mempersoalkan salah satu nilai dalam kehidupan manusia yang mungkin harus kita perbaiki, yaitu apa yang disebut dengan nilai keadilan. Dan persoalan semacam ini kan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Barangkali apa yang disampaikan tadi adalah fakta, tetapi fakta yang parsial itu tidak bisa dipakai sebagai pegangan kalau kita tidak melakukan satu pendekatan yang lebih utuh, yang lebih menyeluruh. Soal persoalan tadi Listia, saya panggil Listia karena anak di samping itu dulu 20 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu dia murid saya di jurusan Akidah Filsafat di UIN. Yeah. Dulu malah belum UIN ya, masih IAIN. Jadi saya panggil Listia. Ini penting untuk bahwa persoalan ini bukan persoalan ketidaktahuan, persoalan juga kebodohan, tapi ini persoalan yang saya kira akarnya harus dicari. Apalagi ini justru ada di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan. Sebab lembaga pendidikan kan akhirnya mempengaruhi anak didik juga. Jadi persoalan moderasi, persoalan intoleransi, persoalan yang mungkin juga agak diskriminatif atau yang berpangkal pada ketidaktahuan, berpangkal pada merasa superior, dominan, merasa mayoritas. Ini kan sesuatu yang serius. Sebab apa yang disebut keadilan itu kan bukan semata-mata yang menang itu yang harus suara terbanyak, suara mayoritas dan sebagainya, tapi secara proporsional bagaimana kita mendapatkan hak dan ada orang lain yang juga melakukan kewajiban. Nah inilah yang mestinya harus tadi kita selesaikan. Apalagi lembaga pendidikan bukan hanya semata-mata ruang publik, tapi sebetulnya lembaga pendidikan adalah lembaga yang sebetulnya akan langsung, secara tidak langsung maupun langsung akan mencetak generasi yang akan mencetak mindset manusia-manusia di masa depan. Kalau sekarang ini dibangun bahwa yang benar ini adalah yang mayoritas, kemudian yang minoritas itu tidak dihargai, dan ini saya kira nanti sebetulnya skalanya tidak hanya di DIY yang mayoritas Islam, tetapi barangkali di Manado yang mayoritas Kristen atau Katolik, di Papua, di Bali dan sebagainya. Kalau semua akan mengembangkan sikap-sikap seperti itu, maka hancurlah kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Jadi nanti ini menjadi satu tugas mulia Bu Yuni, tidak hanya mewakili minoritas Kristen, minoritas Katolik, tetapi seluruh. Sehingga jangan sampai ada dominasi mayoritas terhadap. Jangan sampai ada pendidikan untuk tidak menghormati lian. Jangan sampai ada yang merasa bahwa mayoritas itu pasti benar. Inilah yang sebetulnya harus kita bangun. Sehingga nanti mudah-mudahan SYB, Mbak Nana, ini sebetulnya
harus menyuarakan keadilan ini. Keadilan yang proporsional di mana hak dan kewajiban, apalagi sebetulnya persoalan-persoalan semacam ini kan sebetulnya bukannya negara tidak melindungi, negara sudah membuat peraturan, negara sudah membuat perundang-undangan, tetapi kenapa kita bisa terjadi hal-hal seperti ini? Sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, ngobrol-ngobrol seperti ini, dan ya ini bukan apa namanya, bukan mau menonjolkan rumah ini, tetapi salah satu keluarga dari rumah ini kan sebetulnya merupakan salah seorang yang menyusun Piagam Jakarta yang kemudian menjadi embrio dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan keikhlasan untuk mengubah 7 kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam dan kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu sebetulnya salah satunya juga difikirkan di rumah ini. Jadi kemudian menjadi dasar bagi menerima, menghormati, memahami bahwa ada kebinekaan ketika kita hendak membangun kehidupan berbangsa bernegara. Walaupun yang Maha Esa itu sendiri diusulkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, ya. Tapi saya tahu persis karena diceritai oleh orang tua bahwa sebelum diangkat ke Jakarta ini juga salah satunya dibicarakan di rumah. Jadi saya kira menghormati kehidupan berbangsa bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika, ini salah satunya adalah saling menghormati. Sehingga saya pikir pelajaran agama apapun, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya, itu sebetulnya jangan sampai hanya mengajarkan secara kognitif, ritual, tetapi sesungguhnya juga mengajarkan bagaimana kita juga menghormati orang lain, bagaimana kita juga memahami bahwa ada keyakinan lain yang harus kita hormati, kita sadari. Sebab saya kira perbedaan itu tidak hanya Islam, Kristen, Katolik, bahkan di kalangan Islam itu sendiri ada mazhab. Di Kristen sendiri ada denominasi, ada sekte, ada aliran, ada penafsiran yang berbeda, dan sampai kapanpun itu tidak mungkin kita akan menggunakan. Kalau kita tidak mengembangkan kesadaran itu, saya kira ya dunia akan menjadi tidak damai. Sebab sampai kapanpun kita pasti akan ketemu dengan orang yang berbeda. Di ruangan di pendopo ini aja pasti masing-masing dalam benak kita, alah kayak ngomong-ngomong. Ada yang itu kan menunjukkan perbedaan. Stefani pasti juga gitu kan, biang biu. Mungkin batinnya harus kayak ngomong-ngomong. Itu sebetulnya sudah menunjukkan perbedaan. Makanya sebetulnya nanti ASJB menjadi fasilitator untuk menyadarkan, loh kita itu sudah hidup berbangsa bernegara, pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri sudah mengamanatkan untuk menghormati perbedaan. Nah, kalau sudah begitu ya terjemahkan itu dalam fasilitas, di dalam perlakuan, di dalam apapun juga. Sebab saya pikir apalagi ini sekolah negeri, sekolah yang sebagai lembaga pendidikan, sebagai ruang publik, juga sebetulnya langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi mindset dari generasi yang akan mengisi kehidupan di masa depan. Saya kira begitu. Jadi bukan semata-mata belani wong Kristen, belani wong Katolik, tetapi sebetulnya membela keadilan itu. Ini yang jauh. Saya kira begitu. Kalau ada yang kait Pak Haris ngomong apa,
itulah tanda ada perbedaan.